Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas dan kaum muslimin di Kriya Pesona Asri Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang barakah ini kita masing-masing introspeksi dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Kita perkuat akidah kita, kita perbanyak amal-amal saleh kita sempurnakan ibadah kita, dan kita tingkatkan kemuliaan akhlak kita yang kemudian bermuara kepada menjaga ukhuwah, kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka dengan demikian jamaah sekalian, Allah akan berkenan meridhai kita, menuai bahagia barakah fid wa dunya wal akhirah dalam kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam satu firman yang tadi saya sampaikan, kita diharapkan bertakwa haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian di ayat yang lain, wabtaghu ilaihil wasilah, bahwa di dalam mencapai derajat takwa Allah yang sesungguh-sungguhnya jamaah, dengan berbagai macam sarana dan prasarana, dengan mediator, dengan amaliyah-amaliyah yang senantiasa akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan bulan Zulhijjah jamaah sekalian, ini juga erat hubungannya dengan bagaimana kita mencapai derajat takwa Allah dengan amaliyah di bulan Zulhijjah. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui di surah At-Taubah 36, bahwa bulan Zulhijjah ini bagian dari Arba'atul Hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan Allah, di samping Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Maka di bulan haram ini jamaah sekalian, tentu ada hal-hal urgen, ada hal-hal yang terkait dengan fadilah, keutamaan-keutamaan yang hendaknya tidak mudah begitu kita tinggalkan, karena banyak keutamaan, kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Antara lain jamaah sekalian, dalam satu hadis sahih disebutkan, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada amalan-amalan salih yang diperbuat oleh hamba Allah yang paling dicintainya selain 10 hari berikut ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah juga tidak termasuk lebih utama daripada jihad? Oleh Rasulullah, na'am, dijawab iya, bahwa amalan-amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah lebih utama daripada bahkan jihad di jalan Allah sekalipun, kecuali orang yang datang menuju jihad di medan perang lalu kembali tanpa membawa apa-apa, yakni mati syahid. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di ayat yang lain juga disebutkan betapa mulianya min sya'airillah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syiarnya inilah jamaah sekalian, Rasulullah menegaskan, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari di awal bulan Dzulhijjah dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah, antara lain tahlil, takbir dan tahmid. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, di samping kita dianjurkan memperbanyak zikir dan doa, kita bertaqarrub kepada Allah, kita bermuhasabah terhadap kehidupan kita, makna eksistensi keberadaan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain hanyalah illa liya'budun, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka di awal bulan Zulhijjah senantiasa kita jadikan sebagai momentum penting agar kita menjadi benar-benar hamba Allah yang senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah sebagaimana yang dipraktekkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian amal yang istimewa
selain zikrullah adalah berpuasa, khususnya puasa tarwiyah. Shaumu yaumit tarwiyah yukaffiru sanatan madiyah. Puasa tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan puasa tarwiyah, jamaah sekalian, menghapus dosa setahun yang lalu. Sedangkan shaumu yaumi arafah yukaffiru sanatain, menghapus 2 tahun sekaligus, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah maka jangan kita tinggalkan, apalagi di saat bertepatan jamaah haji kita wukuf di padang Arafah yang notabene merupakan intisari ibadah haji kita, al-hajju Arafah, di mana doa di sana tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita membersamai mereka dengan zikir dan doa, bahkan dengan puasa kita, di mana doa orang yang berpuasa senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Usahakan di tanggal 9 kita berpuasa Arafah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di samping ibadah puasa jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah kurban, yang menurut Imam Al-Hanafi wajib bagi yang mampu, sedangkan Imam Syafi'i menghukumkan sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diistimewakan, sunnah yang tidak mudah kita tinggalkan, karena memang perintah Allah secara redaksional di surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kalimat fi'il amar, kata kerja ini jamaah sekalian pada umumnya menggambarkan sebuah kewajiban atau menggambarkan sebuah perintah sunnah yang sangat diistimewakan. Untuk itu jamaah sekalian, usahakan panjenengan yang memiliki kemampuan jangan sampai berperan aktif untuk kemudian ikut menunaikan ibadah kurban. Jangan sampai kula jenengan termasuk orang-orang yang mendapat rambu-rambu dari Rasulullah. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kemampuan, falam yudhi, akan tetapi tidak mampu dan tidak mau menunaikan ibadah kurban, maka fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Rawahu Muslim. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, artinya bisa jadi na'udzubillah kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diakui umat Rasulullah akan tetapi iman kita tidak representatif, iman yang belum sempurna, yang nanti banyak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis yang lain Imam At-Tirmidzi menyampaikan, dalam kitabnya disebutkan, barang siapa yang memiliki kemampuan tidak berkorban, maka dia termasuk orang-orang yang nanti akhir hayatnya silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu jamaah sekalian, yang nanti digambarkan oleh Allah, orang yang berkorban nanti akan menjadi kendaraan ketika melewati Shiratal Mustaqim untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Secara filosofis, orang yang berkorban karena Allah akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka makna kurban itu sendiri jamaah, qurba yaqrabu kurban litaqarrub ila Allah. Kurban yang kita lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita semangat berkorban, semakin juga kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dengan ibadah kurban ini kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang haqqa tuqatih, yang takwanya benar-benar takwa di hadapan Allah, yang nanti akan mendapatkan ridho Allah. Bahkan di dalam konteks korban ini Allah menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pada dasarnya yang diterima Allah dari korban kula jenengan bukan daging dan darah yang kita korbankan, melainkan sejauh mana dari korban itu kita bisa mengambil intisari dan substansi ketakwaan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah kurban adalah sebuah hakikat kita mengalirkan darah, membuang kotoran-kotoran hati kita, membuat hal-hal yang merusak kehidupan kita selama ini jamaah sekalian. Darah yang kotor, sifat-sifat kebinatangan, keternakan ini kita habiskan, kita hilangkan dari diri kita, sehingga menjadi benar-benar karakteristik seorang mukmin sejati yang senantiasa semakin dekat dengan Allah dan akan membahagiakan kita bahagia dunia sampai akhirat kita.
Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, yang pada puncaknya di Zulhijjah ini, bagi yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan 5 rukun Islam, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan senantiasa menjadi haji yang mabrur, dan kita semuanya mendapatkan barakah untuk senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan rizki yang halal dan thayyiban mubarakah, yang kemudian bisa menyusul mereka menuju ke tempat suci Makkah, Madinah untuk berhaji dan umrah, menyempurnakan rukun Islam yang penuh barakah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dengan haji umrah, dengan korban yang kita lakukan, sejauh mungkin, sebanyak mungkin kita berzikir, semampu mungkin kita berpuasa, dan sebanyak mungkin kita bermuhasabah, berzikir, berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, rahmat di dunia kita, rahmat untuk keluarga kita, barakah usia kita, barakah rizki kita, serta barakah dunia akhirat kita. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.